Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati para Kepala Badan dan Komisi setingkat, yang saya hormati para Gubernur seluruh Indonesia, yang saya hormati para Bupati, Wali Kota dari seluruh tanah air, yang saya hormati para Pangdam, Kapolda, Kajati, serta para direksi BUMN, tamu undangan yang berbahagia. Sudah sering saya sampaikan, tapi terus akan saya sampaikan berulang-ulang untuk mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian bahwa dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian yang tinggi. Semua negara sulit sekarang ini. Sulit. Dan ekonomi global juga sangat sulit diprediksi, sangat sulit dikalkulasi, sangat sulit dihitung. Sudah siapapun lah suruh ngitung, pasti akan kesulitan. Arahnya akan kemana? Penyelesaiannya seperti apa? Ini yang terus akan saya ulang-ulang supaya kita sadar dan punya semuanya punya sense of crisis. Tiap hari kita mendengar mengenai krisis pangan. Bayangkan 345 juta orang di 82 negara menderita kekurangan pangan akut. Dan ini yang betul-betul mengenaskan, 19.700 orang setiap hari meninggal karena kelaparan. Kita patut bersyukur bahwa bulan Agustus yang lalu kita mendapatkan sertifikat pengakuan bahwa Indonesia sudah swasembada beras sejak 2019. Dan dianggap memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dari International Rice Research Institute yang juga didampingi oleh FAO. Tapi jangan senang dulu, karena sekali lagi dunia penuh dengan ketidakpastian. Krisis pangan, krisis energi. Kita baru saja menyesuaikan harga BBM, tapi coba dibandingkan dengan negara-negara lain. Harga sampai 32.000, sampai 30.000, 24.000. Gas bisa naik sampai 500%. Kondisi-kondisi seperti ini yang kita harus tahu. Krisis finansial, baru saja sebuah negara mengajukan APBN di Inggris. Kemudian pasar melihat langsung yang namanya currency, nilai tukar rupiah, nilai tukar di semua negara guncang dan melemah terdepresiasi, termasuk kita. Hati-hati ketidakpastian itu, mengenai ketidakpastian ini.
Dan tiap hari kita selalu diingatkan, dan kalau kita baca, baik di media sosial, di media cetak, semuanya, media online, semuanya mengenai resesi global. Tahun ini sulit, dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan, akan gelap. Dan kita enggak tahu badai besarnya seperti apa, sekuat apa, enggak bisa dikalkulasi. Apalagi urusan perang di Ukraina, lebih sulit lagi dihitung. Kapan selesainya? Referendum yang kemarin dilakukan di 4 wilayah, di Ukraina, di Donetsk, di Luhansk, di Zaporozhye, di Kherson, makin merumitkan lagi. Kapan akan selesai dan imbasnya kepada ekonomi seperti apa? Makin rumit. Dan yang pertama ingin saya sampaikan, momok terbesar semua negara sekarang ini adalah inflasi, kenaikan barang dan jasa. Momok semua negara saat ini. Inflasi di semua negara yang biasanya dulu hanya 1, sekarang sudah lebih dari 8, lebih dari 10. Bahkan ada yang sudah di atas 80%. Ada 5 negara yang sudah di atas 80%. Oleh sebab itu, kita harus kompak, harus bersatu dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke bawah. Dan semua kementerian lembaga seperti saat kita kemarin menangani COVID. Kalau COVID kita bisa bersama-sama, urusan inflasi ini kita juga harus bersama-sama. Setuju? Kalau di negara lain, urusan inflasi itu adalah urusannya bank sentral. Caranya menaikkan interest rate-nya. Sekian basis poin dinaikkan. Sehingga kredit menjadi terem, menjadi direm. Uang yang lari ke masyarakat juga kerem, inflasinya menjadi turun. Tapi teori-teori seperti itu sekarang juga tidak menjamin bahwa itu akan turun. Oleh sebab itu, di Indonesia antara fiskal dan moneter ini harus berjalan beriringan. Dan saya senang Bank Sentral kita, BI, dan Kementerian Keuangan, Kemenko, semua berjalan beriringan dan rukun, tanpa kita mengintervensi independensi dari Bank Indonesia. Tapi yang lebih penting adalah bukan ngerem uang beredarnya, tetapi kita menyelesaikan di ujungnya, yaitu kenaikan barang dan jasa. Yang itu menjadi tanggung jawab kita semuanya. Caranya, yang kita takuti sekarang ini adalah inflasi dari pangan, bahan makanan. Ini juga menjadi kontributor terbesar inflasi hingga Agustus ini. Urusan cabai merah, urusan bawang merah, urusan telur ayam, hati-hati, urusan tomat, urusan tahu, urusan mie instan, urusan tempe dan beras. Hati-hati barang-barang ini tolong dilihat betul. Cek harian, karena saya setiap hari itu dapatnya angka-angka seperti setiap pagi.
nggak pernah sarapan, nggak pernah makan pagi, tapi diberi sarapannya angka-angka. Cabai merah, kenapa dia harganya tinggi? Karena produksinya kurang, suplainya menjadi kurang, pasokannya menjadi kurang. Tugas saudara-saudara bagaimana mengajak para petani untuk nanam ini. Kalau di daerah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, harganya tinggi. Pasokan cabai, kan memang beda-beda. Saya baru 2 hari yang lalu datang di sebuah provinsi, harga cabai rawit merahnya 45.000. Saya pindah ke provinsi lain, 85, 90.000. Coba 2 kali lipat. Sepele, hati-hati, karena produksinya kurang, karena suplainya berkurang. Sehingga tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko Marinvest, ya gunakan dana transfer umum, gunakan belanja tidak terduga itu untuk berproduksi barang itu, supaya pasokannya cukup. Ini sebetulnya hal yang tidak sulit, hanya kita ini mau kerja detail atau enggak, atau hanya di kantor tanda tangan. Yang kedua, urus yang namanya ongkos transportasi dari produksi ke pasarnya. Misalnya, urusan harga telur naik. Produksinya di mana sih telur ini? Di Bogor, di Blitar, di Purwodadi, dan lain-lainnya. Kalau misalnya di Palembang, harga telur naik, di Provinsi Sumatera Selatan, harga telur naik misalnya, udah ambil aja telur dari Bogor, biarkan pedagang atau distributor beli di Bogor, tapi ongkos angkutnya ditutup oleh APBD, oleh provinsi, kabupaten maupun kota. Misalnya, ini misalnya. Berapa sih ongkos truk dari Bogor ke Palembang? Saya cek kurang lebih 10 juta. Mungkin ini setelah penyesuaian BBM jadi 12 juta, 10 sampai 12 juta. Tidak tiap hari juga harus diangkut telur itu, mungkin seminggu hanya 2 kali atau sekali cukup. Masa setiap hari kita harus urusan telur saja, kan enggak kan? Misalnya bawang merah, mana tempat produksi bawang merah? Yang gede Brebes. Misalnya Lampung, harga bawang merah kok tinggi? Ya udah, ongkos angkut dari Brebes ke Lampung itu ditutup oleh APBD provinsi, APBD kota maupun APBD kabupaten. Duitnya juga enggak banyak juga. Brebes ke Lampung itu kira-kira 8 juta atau sampai 8.500.000, dan tidak mungkin setiap hari itu kita harus beli berambang bawang merah, ini kan enggak. Mungkin seminggu hanya 2 kali atau sekali, ini uang kecil tapi memang harus bekerja detail. Cabai ini yang banyak di Kediri. Kalau Jabodetabek, beli ya tutup saja ongkos transport dari Kediri ke Jabodetabek, 11 juta kira-kira.
Hal-hal konkret seperti ini yang memang harus kita lakukan. Nggak bisa, sekali lagi, saya sudah ngomong bolak-balik, nggak bisa lagi dalam situasi seperti ini, kita hanya bekerja makro saja. Bekerja mikro juga nggak cukup, tambah lagi harus detail. Masalahnya akan ketemu, problemnya akan gampang disolusikan. Saya meyakini kalau ini semuanya bekerja, pasokannya, suplainya, produksinya digarap, transportasinya ditutup dari APBD, dari tadi belanja tidak terduga, dari dana transfer umum, enggak sulit menurunkan inflasi. Begitu juga nanti BI juga akan bergerak. Saya kira jelas. Jelas. Dan jangan sampai ada yang ragu-ragu lagi mengenai penggunaan biaya tak terduga, belanja tak terduga dan juga dana transfer umum karena sudah ada PMK-nya, Peraturan Menteri Keuangannya, sudah ada SE Mendagrinya. Saya sudah sampaikan juga ke Kejaksaan Agung, ke KPK, untuk hal-hal ini karena sekarang kita sangat membutuhkan. Yang kedua, yang berkaitan mengenai penggunaan produk buatan Indonesia. Tindak lanjut aksi afirmasi mengenai bangga buatan Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko Marinvest bahwa dari komitmen realisasinya sudah 49%. Jangan sampai sekali lagi dalam posisi ekonomi yang tidak mudah ini, APBN, APBD, yang uangnya dikumpulkan dari pajak, dari biaya cukai, dari penerimaan negara bukan pajak PNBP, dari dividen BUMN, kumpul, kemudian ditransfer ke daerah, tapi belinya barang-barang impor. Ada produk UMKM, ada produk koperasi. Kenapa tidak ke sana? Saya senang, alhamdulillah dari target yang saya berikan 1 juta untuk akhir tahun, produk-produk UMKM dan koperasi yang telah masuk ke e-katalog sudah mencapai di atas 1 juta, yang sebelumnya baru 50.000. Melompat cepat sekali dan saya minta pada seluruh kepala daerah agar terus membina UMKM, koperasi yang ada di daerah masing-masing agar berbondong-bondong masuk ke e-katalog. Di pertemuan yang lalu saya menyampaikan, kalau enggak cepat-cepat mau saya buka semua angkanya. Kementerian mana, daerah mana yang belum mengarah ke sana. Realisasinya seperti apa? Ini untuk 10 kementerian lembaga yang anggarannya besar, realisasinya seperti ini.
angka-angkanya ada semuanya. Untuk daerah, provinsi, ada semuanya. Untuk kabupaten dan kota, serapan dari produk dalam negeri, tolong dilihat. Mungkin yang nol ini karena belum serap produk dalam negeri, mungkin, dan mungkin juga belum ada laporan. Sehingga tolong segera dilaporkan. BUMN juga ada. Sudah semuanya angka-angkanya sekarang. Kelihatan. Gunakan produk dalam negeri. Ini produk. Yang kedua saya juga titip mengenai wisata. Ajak masyarakat kita, ini kita bisa defisit ini wisata kita. Yang datang ke sini belum banyak, yang keluar malah banyak sekali. Hati-hati devisa kita bisa lari lagi. Lalu caranya kita tidak rem. Hati-hati, sekali lagi, tolong masyarakat diajak, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, ajak masyarakat untuk berwisata di dalam negeri saja. Setuju? Kita ini punya daerah-daerah wisata yang baik, Bali, Labuan Bajo, Wakatobi, Toba, Raja Ampat, Bromo, Jogja, Babel, Borobudur, Jakarta, dan lain-lainnya. Kenapa dalam situasi krisis global seperti ini malah berbondong-bondong ke luar negeri? Dipamer-pamerin di Instagram. Apalagi pejabat. Saya diundang ke luar negeri itu mungkin setahun bisa lebih dari 20 undangan. Saya datang paling 2 atau 3. Karena betul-betul saya rem, ini ada manfaat konkret enggak sih? Karena juga keluar uang, kita keluar itu. Jadi hal-hal yang seperti itu rem. Rakyat juga kita beritahu. Gunakan untuk wisata di dalam negeri saja. Yang terakhir mengenai kemiskinan ekstrim. Data sudah jelas, ada. Datanya ada. Di daerah-daerah ada semuanya datanya. Artinya sasarannya jelas. By name, by address semuanya ada. Nama, alamat semuanya ada. Kalau kita bareng-bareng, pusat dan daerah bareng-bareng menuju ke sasaran yang kita tuju. Lingkungannya digarap, air bersihnya digarap, bareng-bareng. Urusan income, pendapatan, semuanya digarap bareng-bareng. Ini kita kemarin waktu COVID naik lagi ke 2 digit, ini sudah kembali ke 1 digit, ke 9,54. Ini kita harapkan, sasarannya ada kok, jelas nama dan alamat, bansos ke sana, arahkan. Ada perbaikan rumah-rumah kumuh, arahkan juga ke sana. Nah, kalau nama dan alamatnya enggak jelas, itu kita kesulitan, ada semuanya.
Inilah yang sekali lagi kita kompak bareng-bareng untuk menuju pada sasaran yang kita inginkan. Saya rasa jelas semuanya. Saya ingin kita semuanya kerja konkret bersama-sama. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.